Semuanya, nama saya Asma Nadia Nasution. Hai, nama aku Ramayana Stanggang. Perkenalkan, nama saya Ayunda Fadila Haya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Asma Nadia Nasution sebagai moderator dari kelompok 7 Strategi Pemasaran yang diampu oleh Ibu Dr. Sri Rezeki SEMSI. Saat ini kami akan melakukan presentasi mengenai materi riset pemasaran yang meliputi pembahasannya. Yang pertama itu ada pengertian dari riset pemasaran. Yang kedua itu adalah lapangan atau pembagian marketing riset. Yang ketiga ada prosedur marketing riset, dan yang keempat ada metode marketing riset. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya Romayana Sitanggang. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian dari riset pemasaran. Nah, apa sih itu riset pemasaran? Riset pemasaran ini adalah suatu kegiatan di dalam melakukan riset terhadap pasar untuk menentukan apa saja yang perlu dilakukan untuk menentukan bisnis yang tepat. Jadi, riset pemasaran ini bagi kita sebagai seorang pengusaha itu adalah sebagai suatu peta atau panduan bagi kita untuk menjelajahi bisnis yang akan kita jalankan. Nah, jadi di sini riset pemasaran ini sangat penting bagi sebuah perusahaan karena mereka akan mengetahui apa yang diinginkan konsumen, apa yang dibutuhkan konsumen, sehingga kita dapat menetapkan harga jual yang tepat untuk konsumen, sesuai dengan apa yang mereka inginkan, seperti itu, promosi dan distribusi yang tepat, serta melihat perilaku konsumen secara lebih aktual dari riset pemasaran yang kita lakukan. Jadi, riset pasar ini berguna untuk pemasaran produk dengan melihat kebutuhan konsumen, keinginan konsumen, dan peluang apa yang ada di pasar untuk kita terapkan. Nah, untuk riset pemasaran ini juga digunakan bagi perusahaan baru, di mana dengan ini perusahaan baru itu dapat melihat beberapa peluang yang akan dia dapatkan. Yang pertama adalah untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan pesaing. Artinya di sini kita sebagai pebisnis baru yang masuk di dalam pasar tersebut, kita pasti akan kesulitan karena terlalu banyak persaingan yang akan kita dapat di dalam pasar tersebut. Misalnya itu dari segi harga. Nah, dimana kan pastinya konsumen akan membanding-bandingkan harga produk yang kita tawarkan dengan harga produk yang ditawarkan oleh kompetitor. Nah, dari sini kita akan bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan pesaing. Mana kelebihan dari si kompetitor ini dapat kita gunakan sebagai pembelajaran bagi kita agar kita mampu juga menerapkan seperti apa yang mereka terapkan, sehingga kita dapat memperluas pangsa pasar kita ataupun volume penjualan kita. Nah, yang kedua itu adalah dari segi kelemahan ataupun kekurangan dari si kompetitor itu, kita dapat memperbaiki kesalahan mereka sehingga kita dapat meningkatkan lebih baik lagi. Nah, yang kedua itu adalah menentukan target pasar. Nah, di mana ini adalah suatu keharusan bagi suatu perusahaan, di mana karena adanya target yang diharapkan, ada target yang ingin kita targetkan seperti itu, maka diharapkan pebisnis ataupun pengusaha bisa memberikan gambaran apa yang mau mereka capai dan bagaimana cara mereka untuk mencapai target yang mereka lakukan, seperti itu. Dimana jika tidak ada target yang kita lakukan, ya sia-sia kita masuk ke dalam dunia pasar tetapi tidak ada segmen atau target yang kita tuju. Nah, yang ketiga itu adalah mencari peluang. Nah, ini adalah dilakukan dengan mengumpulkan data, mengumpulkan informasi, dan mencari kesempatan memperluas jaringan pemasaran yang ada di dalam pasar. Di mana dengan data yang diperoleh ini, kita akan memberikan peluang dan kesempatan untuk mengembangkan produk ataupun jasa yang akan kita pasarkan di dunia pasar. Nah, yang keempat itu adalah meminimalkan risiko. Nah, meminimalkan risiko di sini bertujuan untuk meminimalkan risiko yang akan terjadi di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang, seperti itu. Dimana selain itu juga kita bisa mengurangi kesalahan dari kegagalan yang terjadi yang ada di dalam pasar dan tahu bagaimana cara kita untuk mengatasi hal tersebut menjadi lebih baik lagi. Nah, yang terakhir itu adalah menentukan strategi jangka panjang. Di sini perusahaan akan memberikan gambaran tentang strategi apa yang perlu mereka jalankan oleh pihak manajemen, terutama di bagian pemasarannya. Nah, karena dengan adanya strategi dalam memasarkan produk ataupun jasa yang ada sesuai dengan tujuan yang mereka harapkan oleh perusahaan tersebut, terutama pada strategi jangka panjang mereka, di mana di dalam jangka panjang itu memang memerlukan penanganan yang lebih detail dan terperinci agar bisa mencapai target yang diharapkan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Asma Nadia Nasution.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Asmanda Nasution akan memaparkan materi mengenai lapangan atau pembagian marketing riset. Di sini penelitian identifikasi masalah dan penelitian pemecahan masalah itu adalah dua kategori dasar yang termasuk dalam riset pemasaran. Berikut ini adalah pembagian dari marketing riset sebagai berikut. Yang pertama itu ada penelitian tentang identifikasi masalah, yang dimana riset ini bertujuan untuk mengungkapkan masalah potensial dan mencegahnya, serta memprediksi tren fluktuasi penawaran dan permintaan di pasar yang kompetitif. Penelitian mengenai identifikasi masalah ini mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, ada potensi pasar, yang kedua itu ada pangsa pasar, yang ketiga ada citra merek atau perusahaan, yang keempat ada karakteristik pasar, yang kelima ada penelitian tentang analisis penjualan, yang keenam ada peramalan bisnis, dan yang terakhir ada penelitian tentang tren bisnis. Untuk contoh dari penelitian tentang identifikasi masalah yaitu toko kue A menemukan melalui survei bahwa banyak pelanggan yang mengeluhkan harga yang sangat mahal dibandingkan dengan toko lain. Jadi, dari hasil survei tersebut, toko A tersebut dapat melakukan identifikasi mengenai masalah harga yang perlu segera mereka atasi. Kemudian, yang kedua itu ada tentang penelitian penyelesaian masalah, yang dimana studi ini digunakan untuk mengatasi masalah pemasaran dan mencari solusi untuk mencegah permasalahan itu terulang kembali. Riset pemecahan masalah ini meliputi yang pertama ada riset segmentasi. Riset segmentasi itu menentukan segmentasi pasar yang potensial, yang dimana seperti generasi muda atau pengguna internet, yang kemudian untuk menentukan komunitas mereknya. Yang kedua itu ada riset produk. Penelitian produk ini menilai dengan kecocokan produk baru dengan lini produk saat ini, menguji ide dan evaluasi prototipe serta evaluasi persepsi konsumen. Yang ketiga itu ada riset penetapan harga, yang dimana pada riset penetapan harga ini menyesuaikan nilai produk dengan persepsi konsumen, terutama untuk segmen yang sensitif terhadap harga. Yang keempat itu ada riset promosi. Pada riset promosi, riset ini memiliki peran untuk mendukung inflasi perusahaan dan melakukan penyelidikan mengenai efektivitas berbagai bentuk promosi produk seperti iklan, kupon, diskon, dan media sosial. Yang terakhir itu ada riset distribusi, di mana riset distribusi ini melibatkan pemindahan barang dari produsen ke pelanggan. Riset distribusi ini bertujuan untuk memilih situs dari para retail atau lokasi dari gudang. Penelitian ini penting untuk memahami operasional peritel, pedagang grosir, dan dampak dari kebijakan pemasaran, serta melakukan evaluasi mengenai pola pembelian online. Contoh dari penelitian penyelesaian masalah ini ialah dari kasus toko kue A tadi, di mana setelah kita mengetahui bahwa harga kuenya terlalu mahal, toko kue A itu melakukan penelitian untuk menentukan harga yang wajar dan membandingkannya dengan harga toko lain. Dan toko A juga harus melakukan analisis mengenai biaya produksi untuk menetapkan harga jual yang baru. Hal ini dapat membantu toko A dalam penetapan harga jual yang baru dan bisa menarik konsumen untuk membeli produk mereka kembali. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayunda Fadilahaya. Di sini ada prosedur riset pemasaran.
Prosedur riset pemasaran adalah langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data guna membantu perusahaan dalam memahami pasar, kebutuhan konsumen, dan lingkungan yang kompetitif. Jadi riset ini itu sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat dalam mengembangkan produk, strategi pemasaran, menetapkan harga, promosi, distribusi, dan lain-lain. Untuk berjalannya riset pemasaran yang baik, terdapat 6 langkah yang harus diikuti. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Pada tahap ini, perusahaan perlu tahu masalah apa yang ingin diselesaikan dan ingin tahu penyebabnya menjadi masalah terhadap perusahaan tersebut. Jadi mengidentifikasi masalah ini bukan berarti memahami akar persoalan, bukan hanya gejalanya. Untuk mengidentifikasi masalahnya, perusahaan bisa melakukan diskusi dengan pihak terkait, wawancara, atau menggunakan data yang sudah ada seperti melalui internet atau data-data yang sudah pernah dicari. Misalnya, jika masalahnya adalah penurunan kepuasan pelanggan, maka riset akan fokus untuk memahami apa yang mempengaruhi kepuasan pelanggan tersebut. Yang kedua, mengembangkan pendekatan masalah. Setelah masalah jelas, langkah selanjutnya adalah menyusun pendekatan untuk memecahkan masalah tersebut. Ini termasuk menetapkan tujuan penelitiannya. Jadi untuk tujuan peneliti ini harus tahu tujuan dia meneliti perusahaan itu untuk apa. Terus merumuskan hipotesis seperti penurunan penjualan terjadi karena kualitas produk menurun, dan identifikasilah faktor-faktor yang perlu dianalisis. Di sini peneliti juga mempertimbangkan model teori dan pendekatan riset yang akan digunakan. Bagian ketiga, menyusun desain penelitian. Desain penelitian ini merupakan langkah-langkah untuk menentukan bagaimana data akan dikumpulkan, diuji, dan dianalisis. Desain ini mencangkup metode pengumpulan data seperti survei atau wawancara, terus analisis pengukuran seperti kuesioner atau skala. Yang ketiga, cara sampling, mencari data sampling. Misalnya, menentukan berapa banyak orang yang akan disurvei dan dari mana mereka diambil. Terus yang terakhir, bagaimana hasilnya akan dianalisis. Desain ini memberikan panduan langkah demi langkah sehingga proses riset bisa berjalan sistematis. Yang keempat, bagian pengumpulan data. Data dikumpulkan dari sumber yang sudah ditentukan pada desain riset. Terus data yang bisa dikumpulkan melalui berbagai metode seperti wawancara langsung, survei online, atau observasi di lapangan. Pengumpulan data bisa dilakukan oleh enumerator atau orang yang mengumpulkan data atau melalui alat digital seperti survei online. Misalnya perusahaan mengumpulkan data dari pelanggan melalui kuesioner untuk mengetahui alasan mereka berhenti membeli produk perusahaan tersebut. Yang kelima, persiapan dan analisis data. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan data tersebut untuk dianalisis. Ini berarti memastikan data yang didapat sudah lengkap dan benar. Proses ini termasuk editing untuk membersihkan data, memverifikasi data, dan memberikan kode pada data kualitatif agar bisa dianalisis secara statistik. Setelah itu, analisis dilakukan untuk menemukan pola atau jawaban yang berkaitan dengan masalah yang didefinisikan sebelumnya. Misalnya, analisis mungkin menunjukkan bahwa pelanggan berhenti membeli karena adanya masalah dengan layanan dari perusahaan. Bagian keenam, menulis dan menyajikan laporan. Tahap terakhir adalah menyusun laporan yang merangkum semua temuan dari riset. Laporan ini menjelaskan bagaimana riset dilakukan, apa hasilnya, dan apa rekomendasi berdasarkan temuan. Presentasi laporan biasanya dibuat lebih sederhana dengan bantuan grafik, tabel, atau diagram
agar mudah dipahami oleh manajemen. Misalnya, laporan bisa menunjukkan bahwa penurunan kepuasan pelanggan disebabkan oleh kualitas produk yang menurun dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas atau memperbaiki layanan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Romayana Sitanggang. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan metode marketing research. Nah, metode marketing research ini adalah suatu teknik ataupun cara yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang relevan dengan pasar ataupun target pasar suatu produk atau jasa. Nah, jadi artinya di sini metode marketing research ini adalah suatu langkah-langkah atau tahap yang dilakukan suatu perusahaan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan konsumen agar mereka mengembangkannya menjadi lebih baik. Nah, adapun metode riset pemasaran ini ada 4. Yang pertama kuesioner, yang kedua riset kolaborasi, ketiga survei, dan yang terakhir observasi. Nah, yang dimana kuesioner ini adalah metode yang paling umum dalam riset pemasaran, di mana ini seperti memberikan formulir pertanyaan kepada beberapa responden atau konsumen untuk diisi mereka, di mana pertanyaannya ini bisa berupa pilihan ganda, skala Likert, yaitu sangat setuju sampai sangat tidak setuju, ataupun pertanyaan terbuka kepada si responden. Nah, sebagai contoh, sebuah perusahaan game ini ingin meluncurkan game baru. Nah, jadi mereka bisa menyebarkan kuesioner kepada gamers. Nah, kenapa kepada gamers? Karena itulah target mereka. Dimana kalau mereka ingin menunjukkan produk game baru nih, tetapi mereka memberikannya atau menargetkan ke pembaca novel. Nah, itu kan tidak sesuai targetnya. Jadi mereka mau menargetkan ke para gamers seperti itu. Nah, dimana dengan memberikan pertanyaan kepada gamers ini, mereka akan mengetahui jenis game apa yang paling disukai mereka, fitur apa yang mereka harapkan, dan berapa banyak yang bersedia mereka bayar untuk game yang mereka luncurkan, dan platform apa yang paling sering digunakan para gamers tersebut. Nah, yang kedua itu adalah riset kolaborasi. Nah, riset kolaborasi ini adalah diskusi kelompok yang dipandu oleh seorang moderator, di mana beberapa orang dikumpulkan untuk didiskusikan terkait produk yang akan diluncurkan. Nah, tujuannya ini adalah untuk menggali pendapat, ide, dan perasaan peserta mengenai topik tertentu. Nah, sebagai contoh nih, perusahaan makanan ringan ingin meluncurkan produk baru mereka. Nah, jadi mereka mengundang beberapa orang untuk ikut dalam fokus grup yang akan mereka lakukan. Nah, dalam diskusi tersebut, mereka akan diajak untuk mencoba produk baru, lalu mereka akan memberikan pendapat tentang rasa, kemasan, dan membandingkan dengan produk pesaing. Nah, di mana dengan mengetahui ini, perusahaan dapat mengetahui apa saja yang akan perlu mereka lakukan dari perbandingan yang dilakukan si responden yang mereka ambil tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah survei. Nah, survei ini adalah pengumpulan data dari sampel yang lebih besar, di mana sampel ini bisa dipilih secara acak ataupun berdasarkan kriteria tertentu. Survei ini juga dilakukan secara online, seperti melalui telepon ataupun secara langsung. Nah, sebagai contoh nih, perusahaan telekomunikasi ingin mengetahui tingkat kepuasan pelanggan mereka. Nah, jadi mereka di sini bisa melakukan survei kepada pelanggan yang dipilih secara acak untuk menanyakan tentang kualitas layanan mereka dan kecepatan internet ataupun biaya dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu adalah observasi. Nah, observasi di sini itu adalah metode untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati perilaku konsumen. Nah, observasi ini bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Sebagai contoh nih, saya berikan di mana perusahaan retail ingin mengetahui pola perilaku konsumen mereka di dalam toko mereka. Nah, jadi mereka bisa memasang kamera CCTV untuk merekam pergerakan pelanggan mereka. Di mana dengan itu, toko retail ini dapat mengetahui produk apa yang paling sering dilihat konsumen mereka dan berapa lama waktu yang dihabiskan di setiap rak oleh si konsumen. Nah, dengan mengetahui ini, si toko retail ini akan dapat mengembangkan produk apa yang diinginkan konsumen dan apa yang seharusnya lebih disediakan lebih banyak di toko retail tersebut. Dengan memahami berbagai metode riset ini, itu akan dapat membantu perusahaan, di mana mereka bisa memilih metode yang lebih tepat untuk mereka lakukan, menganalisis data lebih efektif lagi, dan mengambil keputusan bisnis yang lebih baik.
Kesimpulannya, riset pemasaran adalah kegiatan penelitian yang krusial dalam dunia bisnis, yang berfungsi untuk menghubungkan pemasar dengan konsumen melalui informasi yang akurat. Melalui riset ini, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang dan masalah pemasaran, menganalisis perilaku konsumen, serta mengevaluasi tindakan pemasaran yang telah dilakukan. Riset pemasaran terdiri dari berbagai metode dan prosedur yang sistematis, mulai dari mendefinisikan tentang masalah hingga menyajikan laporan hasil penelitian. Dengan pemahaman yang mendalam tentang riset pemasaran, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan strategis untuk meningkatkan daya saing serta kepuasan pelanggan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Jika ada kesalahan kepada kata-kata kami mohon maaf. Saya Asma Nadia Nasution sebagai moderator dari kelompok 7 strategi pemasaran pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.